Baiklah, saya akan membahas materi tentang kewajiban menuntut ilmu Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nomor 1. Gambaran umum Surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah adalah surah ke-9 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan, karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surah ini. Dinamakan juga dengan Bara'ah yang berarti berlepas diri. Berlepas diri di sini maksudnya adalah pernyataan pemutusan perhubungan, disebabkan sebagian besar pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Baiklah, yang kedua, redaksi surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Yang ketiga, membahas tentang tidak semuanya harus ke medan perang. Nah, jadi tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang secara khusus. Ayat ini terkait dengan syariah, yakni ekspedisi perang yang dikirim Rasulullah SAW. Sebab ketika ada perintah agar sebagian tinggal untuk memperdalam agama di masa itu, maksudnya adalah belajar kepada Rasulullah. Yang kedua, tafakuh fiddin. Ayat ini pula menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Secara khusus adalah ilmu agama, tafakuh fiddin. Apabila terjadi peperangan atau jihad yang statusnya fardu kifayah, maka tidak sepatutnya semua orang pergi ke medan perang. Yang ketiga, misi dakwah dan tarbiyah. Inilah misi orang-orang yang tafakuh fiddin. Mereka belajar agama untuk diajarkan dan didakwahkan kepada kaumnya. Mereka bukan sekedar belajar untuk dirinya sendiri, namun memiliki misi dakwah dan tarbiyah, memberi peringatan kepada kaumnya agar mereka bisa menjaga diri. Nomor 4, kandungan surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama itu, tidak semua kaum muslimin pergi ke medan perang karena hal ini akan membuat banyak kebaikan akan luput. Dalam keadaan diwajibkannya jihad, mesti ada yang menetap. Yang kedua, hendaklah ada yang mempelajari ilmu agama. Tidak semua turun untuk pergi berjihad. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama itu penting. Tujuannya untuk mengajarkan yang lain setelah mereka pulang dari jihad. Yang keempat, ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu agama, karena mesti ada orang yang mendalami ilmu agama, walau pergi berjihad itu baik. Yang kelima, seorang alim atau yang berilmu tidak hanya mencukupkannya untuk dirinya sendiri, tidak mau mendakwahkan ilmunya pada yang lain. Penting untuk berdakwah dengan hikmah dan memberi nasihat dengan cara yang baik. Dan yang keenam itu, belajar agama yang nantinya akan didakwahkan punya manfaat yang luas untuk maslahat orang banyak. Setiap yang belajar hendaklah meniatkan belajarnya untuk memberikan manfaat pada orang lain. Nomor 5, penjelasan singkat mengenai nilai-nilai pendidikan agama Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama itu, kewajiban menuntut ilmu. Nilai pendidikannya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim agar mampu memberikan peringatan dan bimbingan kepada orang lain. Aplikasinya, umat Islam dianjurkan untuk senantiasa memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk belajar dengan orang lain. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan. Nilai pendidikannya, orang-orang yang ditugaskan untuk belajar memiliki tanggung jawab
untuk terus memperdalam pengetahuan mereka dan kembali untuk mengerjakan serta memberikan peringatan kepada kaumnya. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran berkelanjutan berarti setiap muslim harus terus mencari ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, sepanjang hidupnya. Ini bisa diaplikasikan dengan mengikuti kelas, seminar, atau membaca buku untuk memperkaya wawasan. Dan yang ketiga itu mengajarkan ilmu kepada orang lain. Teaching knowledge to others. Nilai pendidikannya, ilmu yang tidak diamalkan atau disampaikan kepada orang lain akan kehilangan nilai manfaatnya. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim yang memiliki pengetahuan agama atau keterampilan tertentu perlu berbagi dengan orang lain, baik dengan cara mengajar, memberikan nasihat, atau menjadi panutan dalam pergaulan sehari-hari. Yang keempat, menjaga diri dari kesalahan. Self-protection through knowledge. Nilai pendidikannya, tujuan utama menuntut ilmu adalah untuk menjaga diri dari perilaku dan keyakinan yang menyimpang. Ilmu agama yang mendalam membantu seseorang untuk memahami mana yang benar dan salah dalam menjalani kehidupan. Aplikasinya, seorang muslim yang terus belajar akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan membuat keputusan berdasarkan ajaran agama, sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat. Yang kelima, tanggung jawab sosial atau social responsibility. Nilai pendidikannya, ayat ini juga mengajarkan bahwa menuntut ilmu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi tanggung jawab sosial. Mereka yang telah mempelajari agama berkewajiban untuk membimbing dan mengingatkan orang lain. Aplikasinya, ini bisa diwujudkan dengan memberikan ceramah, bimbingan, atau menjadi relawan di kegiatan-kegiatan pendidikan dan sosial untuk membantu menyebarkan kebaikan dan ilmu. Itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.